wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayunandawati, NPM 20220011 dari Universitas Muhammadiyah Metro akan menjelaskan tentang penemuan benua Amerika dan Australia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang benua Amerika. Menurut para ahli, bangsa yang mengembangkan peradaban tua berupa Amerika berasal dari daratan Siberia di Rusia yang menyeberang melalui Selat Bering. Ketika itu masih sempit pada kira-kira 20.000 sampai 50.000 tahun lalu. Berdasarkan temuan-temuan arkeolog, diperkirakan bahwa mereka berasal dari berbagai suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Amurian yang memiliki ukuran tubuh lebih pendek. Dan kemudian disusul oleh bangsa ras Mongolia yang datang pada kira-kira abad Masehi. Dari percampuran kedua bangsa tersebut melahirkan bangsa Indian Amerika atau American Indians yang disebut juga bangsa Amrit. Dalam catatan sejarah dunia, hanya Christopher Columbus yang paling dikenal sebagai pelaut asal Italia pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika. Namun rupanya ada banyak catatan sejarah lainnya yang menerapkan bahwa Christopher Columbus bukanlah orang pertama yang menjadi penemu benua Amerika ini. Pada klaimnya, banyak di antara orang dari Afrika, Asia, bangsa Eropa lainnya yang telah lebih dahulu sampai ke Amerika. Jauh sebelum penjelajahan Columbus pada tahun 1492, kendati demikian, tidak semua klaim tersebut diterima oleh para ilmuwan dan sejarawan. Hal ini tentunya berkaitan dengan catatan atau bukti sejarah yang mencatat kebenaran sejarah tersebut. Yang kedua yaitu ada sejarah kemerdekaan Amerika. Tokoh penting atas sejarah Amerika Serikat mendarat di benua Amerika. Tokoh tersebut adalah Christopher Columbus. Kehadirannya memberikan dampak yang cukup baik pada perkembangan dan kejayaan Amerika, sehingga banyak orang Inggris yang berimigrasi dan kemudian menetap di sini, di Amerika maksudnya. Penduduk itu kemudian melangsungkan kehidupannya di daerah Jamestown atau Figerian. Keturunan mereka inilah yang diyakini sejarah sebagai penduduk asli Amerika. Seiring waktu, banyak penduduk dari luar negeri yang memilih tinggal di Amerika Serikat. Penduduk tersebut antara lain orang Prancis, Belanda, dan Spanyol. Yang ketiga yaitu hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Amerika Serikat memiliki peran yang besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Adanya perang dingin bersamaan dengan Republik Indonesia yang menunjukkan biasanya dalam menekan ancaman-ancaman komunis internal, seperti peristiwa Madiun pada tahun 1948. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak tahun 1940-an yaitu terus mendukung Indonesia untuk menghindari berkembangnya komunisme di Amerika Serikat, menjadi menyuplai senjata terbesar di Indonesia. Setelah Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara pro Amerika Serikat terbesar di Asia. Investasi dari Amerika Serikat dalam industri minyak bumi dan sumber daya alam yaitu termasuk sangat besar, dan Indonesia juga memiliki kendati atas jalur-jalur pelayaran dan strategis. Belanda mencoba mengambil alih kembali Indonesia setelah menyerahkan Jepang. Namun, nasionalisme Indonesia tumbuh secara signifikan pada masa okupansi Jepang yang kemudian menentang kembali Belanda sehingga menyebabkan terjadinya revolusi nasional Indonesia. Amerika Serikat berperan sebagai
berperan besar di PBB untuk menekankan Belanda untuk menarik diri Indonesia dengan mengancam mencabut Belanda dari bantuan Marshall Plan. Indonesia meraih kemerdekaan penuh dari Belanda pada Desember 1949. Indonesia memberikan kebijakan nasional perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dari sekitar 8 dari 10 warga Belanda sampai ke negara aslinya. Indonesia berperan besar dalam terbentuknya gerakan non-blok bersama dengan India dan Yugoslavia untuk menentang pengaruh dari Amerika dan Uni Soviet ketika Indonesia mulai menjual karet ke Tiongkok pada pertengahan 1950-an. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhower menentang kebijakan tersebut dan membujuk Indonesia untuk berhenti menjual karet ke Tiongkok sehingga hubungan diplomatik dapat berlangsung dengan baik. Di bawah pemerintahan John F. Kennedy, Amerika Serikat merupakan investasi dalam sengketa Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Amerika Serikat menegahi pembentukan Perjanjian New York yang pada akhirnya memberikan Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1969 setelah diadakannya penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Lyndon B. Johnson mengirimkan pasukan Amerika Serikat dalam jumlah besar ke Vietnam selama Perang Vietnam. Hal tersebut meningkatkan ketegangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang diperburuk dengan semakin dekatnya Indonesia ke Blok Timur. Perkembangan Partai Komunis Indonesia dari berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia setelah terjadinya upaya kudeta dan terjadinya pembantaian terduga komunis. Presiden Soekarno digantikan dengan Soeharto yang pro-barat sehingga Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan finansial ke Indonesia. Yang berikutnya, sejarah penemuan benua Amerika. Sekitar 70 tahun sebelum James Locke menginjakkan kakinya di benua Australia dan mengklaim dirinya sebagai seorang yang menemukan benua tersebut, ada para pelaut asal Makassar, Indonesia yang lebih dahulu datang dan menginjakkan kakinya di benua Amerika. Bahkan pelaut Indonesia tersebut sudah lama menginjakkan kakinya dengan suku Aborigin, kerjasama dengan suku Aborigin. Pendapat tersebut pernah diungkapkan di karya ilmiah yang ditulis oleh Hubert Lieberner, seorang antropolog militer yang berasal dari Jerman. Pada pelaut asal Makassar ini berlayar dari Sulawesi menuju ke pesisir utara Amerika. Memakai pandawakang itu adalah jenis perahu kayu kuno yang sudah pernah sejak dahulu 1 abad yang lalu. Kemudian pandawakang berevolusi menjadi sebuah perahu finish yang kita kenal sampai sekarang. Perahu tersebut bergerak menggunakan tenaga angin yang ditangkap oleh layar yang ada di atas perahu. Oleh sebab itu, periode pelayaran juga disesuaikan dengan pergerakan angin musim timur atau barat. Dulu saat musim angin barat, banyak armada pendawakang yang berasal dari Makassar berlabuh di pesisir utara Australia. Kemudian pada pelaut akan tinggal selama berbulan-bulan lamanya untuk mencari teripang di laut. Setelah itu mereka akan mengelola hasil pencariannya di darat bersama penduduk lokal suku Aborigin. Sekitar 6 bulan selanjutnya, saat musim angin timur,
armada Pandawakang yang berlabuh di Australia. Pelayaran para akan pelaut kembali ke tersebut Sulawesi berakhir dengan pada tahun membawa hasil laut 1907. berupa tarifang yang sudah dikeringkan. Kadang-kadang ada sebagian dari suku aborigin yang ikut dalam perjalanan pulang ke Makassar. Pelayaran pada sebab mereka dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda yang ketika itu menguasai sebagian wilayah Indonesia. Walaupun begitu, hubungan yang sudah lama terjalin antara orang Makassar dengan suku aborigin sudah menimbulkan kesan yang sangat mendalam bagi keduanya. Sejarawan asal Australia yaitu Peter G. Spilett juga mengungkapkan bahwa pada saat itu sekitar tahun 1500-an adalah fase interaksi budaya antara orang-orang Muslim asal Makassar dan suku aborigin. Selain hubungan perdagangan yang mereka jalin, bukti-bukti dari kebudayaan tersebut juga ditemukan dari kosakata yang digunakan oleh suku aborigin modern yang sampai sekarang masih menggunakan 250 istilah yang diserap dari bahasa Inggris. Selain bahasa, bukti lain yang memakai merupakan semakin memperkuat hal itu adalah nama-nama yang diberikan oleh beberapa orang di beberapa wilayah Makassar seperti Kayu Jawa, terletak di pantai Kimberley, dan juga Teluk Mangko yang berada di Teluk Non-West Australia. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh seorang antropologi asal Universitas Monash yaitu bernama John Berlin. Yang berikutnya yaitu sejarah terbentuknya Federal Australia. Pada akhir abad ke-19, banyak politis dari koloni yang memperaksi pembentukan suatu bangsa. Selain terdorong oleh berbagai faktor yang ada, pemikiran untuk mempersatukan kembali Australia yang terpecah itu terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan. Di Eropa yakini gagasan dan pelaksanaan persatuan Italia dan Jerman. Hendrik Parks, negarawan terkenal dari New South Wales, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani sebuah masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni itu. Ide Parkes ini menimbulkan pengaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu undang-undang yang mengizinkan ke-6 koloni di Australia bernama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Hendrik Parkes sendiri sebenarnya tidak mendukung Federal Council tersebut, bahkan mempengaruhi New South Wales agar tidak ikut melibatkan diri di dalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki kekuatan yang nyata dan hanya akan menghalangi pembentukan parlemen federal yang sesungguhnya. Happy Parkes kembali pada rencana semula. Ia mengumpulkan kembali segala hal yang berkaitan dengan Federal Australia. Dalam pidato yang menggemparkan di Penterfleet, sebuah kota di perbatasan New South Wales dengan Queensland, kemudian tahun 1890 diadakan pertemuan kepada pemerintahan dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan akan
mengadakan konvensi federal Australia yang diadakan pertama kali di Sydney tahun 1891. Konvensi federal yang pertama itu ditugaskan menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia, lalu menyampaikan pada setiap koloni untuk pengesahan. Dan terakhir yaitu hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik. Di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama, namun tetapi di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Bahkan kedua negara seiring digambarkan seperti roller coaster, yakni naik secara perlahan namun turun dengan sangat tajam. Menjadi bagian dari sejarah hubungan kedua negara. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan di antara kedua negara dan bangsa yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritasi kepentingan. Tidak dipungkiri, padahal perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan berbagai masalah yang selalu mewarnai hubungan kedua negara. Kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia kerap mengalami pasang surut hubungan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor geografis, yaitu cukup dekat sehingga seiring menimbulkan permasalahan dalam segi teritorial, faktor kultural antara kedua negara yang berbeda dari segi nilai norma, nilai agama, serta kebiasaan, dan yang paling utama adalah dari faktor kepentingan nasional. Jadi segitu saya menjelaskan. Apa ada yang kurang paham atau bagaimana? Silakan bertanya. Faktor apa yang mendasari terjadinya gerakan kemerdekaan Amerika? Faktor yang mendasari apa? Yang mendasari terjadinya gerakan kemerdekaan Amerika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaannya yang dilampirkan kepada saya, yaitu faktor yang mendasari terjadinya gerakan kemerdekaan Amerika. Faktor revolusi Amerika dilatar belakangi terjadinya penindasan ekonomi dan politik oleh Inggris di wilayah Amerika Utara yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Sejarah revolusi Amerika ini menjadi momentum di mana terbentuknya negara baru, yaitu Amerika Serikat, yang terlepas dari jajahan Inggris. Kala itu kerajaan Inggris dinilai campur tangan terkait urusan negara, bahkan memaksa penduduk Amerika agar kembali dan menjual barang-barang hanya kepada Inggris. Hal tersebut berkaitan dengan ideologi ekonomi yang dianut rakyat koloni Amerika. Tak hanya itu, terdapat beberapa faktor penyebab lain yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Dampak yang ditimbulkan dari revolusi ini cukup besar secara global. Bahkan di wilayah Eropa, revolusi Amerika menjadi inspirasi terjadinya revolusi Prancis. Jadi faktor yang menyebabkan mendasari terjadinya gerakan kemerdekaan Amerika yaitu faktor ekonominya. Jadi gitu, Mbak. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.